Oke, jadi di sini gua tahu banyak banget kalian itu pelajar, mahasiswa ya. Jadi banyak yang nanya gua. Kalau jadi pelajar ya, gimana caranya gue bisa dapetin 100 juta pertama? Jadi di video ini gua akan bahas secara detail ya. Apa yang gua akan lakukan kalau gue punya ilmu seperti gue disuruh balik waktu untuk jadi pelajar atau mahasiswa. Apa aja sih step-step yang gua akan lakukan? Apa aja kira-kira metode ya dalam gue nyari uangnya itu metodenya apa aja? Gue itu nggak mau kayak terlalu banyak bacot gitu untuk ngasih tahu kalian tuh kebanyakan yang teori-teori bisnis yang kayak biasa apa influencer ngomong ya, karena gue bukan influencer di sini. Gue nggak mau terlalu bahas yang kayak nggak praktikal gitu. Jadi kalian habis nonton terus lu bingung gitu. Aduh, gue harus ngapain ya? Bisnis model canvas, value proposition, tai-tai lah itu semua. Jadi di sini gue mau kasih straight to the point aja. Gimana caranya make money ya? How to make money? Ada 3 ya cara paling simpel untuk kita bisa mendapatkan uang ya kan. Uang itu adalah value creation. Tapi kalian bingung gimana cara ciptain value ke masyarakat. Nah ada 3 caranya ya. 3 cara. Ini kalau lu pelajar, mahasiswa atau bahkan ya lulus juga bisa belajar dari ini ya. Yang pertama itu adalah jualan produk. Yang kedua adalah jualan jasa. Yang ketiga itu adalah jualin produk atau jasa orang lain. Jadi penengah, jadi broker ya. 3 tuh caranya. Praktikal, simple, mudah dan easy. Nah yang pertama dan kedua itu disebut sebuah usaha ya. Makanya orang bilang pengusaha ya, karena orang berusaha. Dia mau berusaha untuk menjual ya jasa atau produk yang dia ciptakan. Yang ketiga tadi itu disebut dengan broker atau jualin jasa atau produk orang lain. Sebelum gue jelasin bagaimana caranya ya, step-stepnya, gue mau jelasin yang paling sederhana dulu ya. Apa sih 3-tiganya ini ya? Contohnya seperti apa? Jualan produk sederhana ya, lu jualan baju nih ya, jualan baju, lu jual ke orang dapat value-nya, orang beli baju lu, sederhana ya. Jasa, lu soalnya lu orang videografer, lu wedding orang lu bantuin video, atau lu fotografer, lu jualin jasa lu untuk fotografi. Atau lu misalnya bisa, lu jago bikin konten di TikTok gitu. Jadi ada brand baju, lu jual jasa lu sebagai agensi untuk bikin konten short form dia di TikTok ya. Jadi lu kenal modeling agensinya, lu kenal kameramen yang jago, lu jadi agensi di tengahnya, lu yang service ya. Jadi kalau mau jual baju biar lu kelihatan keren pakai model-model ya, itu bisa pakai service lu. Nah, itu jasanya. Dan yang ketiga itu produk orang lain ya. Jadi contoh misalnya affiliate marketing ya. Misal lu jadi affiliate nih, misal lu cewek ya, lu influencer cewek, lu bikin konten di TikTok, lu jualin misalnya affiliate-nya di Shopee atau affiliate-nya di Tokopedia. Itu contoh affiliate dari barang orang lain yang udah ada. Nah yang paling gampang menurut gue tuh yang ketiga ya. Kenapa? Karena 1 dan 2 lu mesti ngerti bisnis secara holistik ya. Dimana lu harus tahu misalnya kalau lu deliver sebuah jasa itu nggak boleh main-main. Lu deliver sebuah produk itu nggak boleh jelek. Kalau bajunya jelek ya orang nggak datang lagi. Kalau lu nggak QC dengan benar, perlu bilang pabriknya bener kok, gue kasih briefingnya, tapi nyatanya sampai ke end consumer bajunya jelek, ya orang nggak beli lagi baju lu. Ya, jadi ada siklusnya itu yang lu harus pelajarin dan itu lebih kompleks. Makanya gue selalu bilang orang, make money pertama paling gampang tuh nomor 3. Nah ini kesalahan yang gue lakukan sebenarnya. Jadi 3 itu paling gampang, kedua baru ke 1. 1 tuh product is the hardest thing there is ya. Produk itu sulit ya. Kalau produk lu fucked up, itu orang gak akan beli ya. Orang akan timbul yang namanya bad word of mouth. Contohnya misalnya ini gue beli baju ini, perusahaannya teman gue, Livaf namanya. Gue beli baju ini di dia, kalau sampai baju jelek ya gue gak bakal beli lagi dari dia. Tapi karena bajunya bagus ya gue beli 20 gitu. Menurut gue bagus gitu. Tapi gue punya orang ya yang punya pengalaman jelek ya. Gue punya teman yang punya pengalaman jelek misalnya sama satu brand ya. Gue gak usah sebut nama brandnya apa. Dia ngerasa bajunya tuh sampah banget dan dia gak pernah mau sentuh lagi sampai sekarang. Bahkan di saat brandnya tuh udah improving gitu. Brandnya sekarang tuh udah gak sejelek dulu, tapi dia udah gak pernah mau beli lagi. Nah itu problemnya dengan nomor 1 dan nomor 2 ya. Jasa dan produk lu bertanggung jawab. Kalau yang ketiga tuh biasanya yang nge-affiliate sesuatu itu lebih established. Contohnya properti ya. Lu jualin misalnya propertinya Sinarmas gitu. Lu jualin propertinya siapa gitu. Itu udah jelas ya, track record dia udah bangun properti itu puluhan tahun gitu. Lu udah tahu rumah yang dia bangun tuh kualitinya seperti apa. Dia gak mungkin put reputasi on the line, lu cuma jadi brokernya, lu jadi pialangnya, jadi agentnya. Ya udah lu jualin gitu. Karena gue bilang tadi kalau lu jualan baju jelek itu orang gak beli lagi. Kalau lu jualan jasa itu juga sama parahnya gitu. Misalnya lu fotografer di wedding orang ternyata jelek hasil foto lu. Itu mampus lu gak bakal dipakai lagi ya. Dia ketongkrongan bakal ngomong jelek ke 10 orang ya. Jadi kalau lu pernah service 3 orang tuh udah 30 orang gak akan pernah pakai jasa lu lagi. Karena dia ngomong ke maknya, bapaknya, suaminya ya. Dia ngomong ke teman-temannya, di semua tongkrongan pasti ngomong anjing bajingan ini jelek banget gitu. Jasa fotografi. Jadi kalian jangan sembarangan kalau mau ngejualin produk atau jasa ya. Jangan lu kayak mikir, gampang lu bisa bikin pakai plastik. Gue dulu kan juga gue pernah jualan Thai tea dulu ya. Aduk-aduk begitu. Itu hoki aja nggak pernah ada kenapa-napa gitu. Kalau ada masuk orang keracunan tuh waduh, repotnya luar biasa. Contohnya kayak GoProduct kan gue kena waktu itu karena gue jualan minyak rambut, gue nggak ngerti BPOM ya, ditahan sama bea cukai. Jadi
Hal-hal seperti itu sering terjadi dan menurut gue itu sulit ya nyari duit dari sana. Ada banyak cara ya kalau lu mau dapetin 100 juta atau mau dapat duit ya. Lu bisa tutoring temen lu bisa kerja jadi barista di coffee shop. Tapi di sini gua nggak ngomong cara yang orang biasa ngambil ya. Kalau cuman kerja jadi waiter ya lu nggak usah nonton video gua gitu. Ini kan misalnya kalian nonton video ini misalnya kalian udah jadi pelajar mahasiswa nih. Mau nyari duitnya duit beneran, mau 100 juta nih, bukan mau cari duit 3 juta gitu. Lu mau jadi duit 3 juta ya silakan nih. Kayak gua waktu pernah coba jadi wedding organizer. Pokoknya intinya ya dari jasa, produk dan jualan jasa dan produk orang lain. Ini gue hilangin constraint yang namanya waktu ya. Jadi kalau lu jago jualan jasa lu bisa pertama emang lu yang fotoin. Tapi nextnya bisa lu punya tim gitu. Nah tapi kalau lu itu tuker waktu lu buat jadi barista, nah ini repot nih. Karena waktu lu buang untuk uang. Jadi gue ajarin lu ketika lu masih muda, lu pelajarin konsep di mana waktu lu tuh lu harus anggap waktu lu hal paling berharga ya. Jangan main lu tukar begitu. Nah dari tiga skill ini titik beratnya sebenarnya kalau mau bikin duit fast quick money ya, gue nggak bilang gampang ya, tapi gue bilang uangnya lebih cepat dibanding lu coba jadi barista nabung setahun ya kan gaji 3 juta, cuman berapa itu lo kumpulin 30 juta lebih dikit dipotong-potong ongkos lu bolak-balik ya, itu nggak, jangan kerja seperti itu. Kalau buat pengalaman ya sure boleh lah. Cuman kan gue tahu lu datang ke channel ini, mau belajar sama gue di sini, ya gue sharing yang apa adanya gitu. Lu nggak suka denger gue ngomong kayak gini ya nggak usah nonton channel gue ya. Karena gue bikin di sini nggak ada yang terpaksa, gue bikin suka-suka ya. Gue pengen sharing aja ke orang-orang yang dulu kayak gue. Jadi gue kasih tahu salahnya di mana ya. Kalau lu dikasih tahu gue salah di mana dan lu lompat ke hal yang sama ya lu bebal gitu. Gue bilang dulu gue jualan pomade walaupun make money it was a mistake ya. Karena gue gak ngerti apa-apa tentang produk. Itu was a mistake, itu salah. Gue waktu itu jualan berbagai macam ya, gue coba tuker waktu gue sama uang, itu salah ya. Jangan kalian tukar seperti itu. Nah, tiga skill ini ya yang gue bilang tadi, antara produk lu sendiri, jasa lu atau produk dan jasa orang lain ya, kita bagi 3. Ini tiga itu menitik beratkan ke satu skill yang paling utama yaitu jualan ya. Karena jualan produk, jualan jasa, jualan produk dan jasa orang lain. Jualan. Jadi udah tahu nih kalau mau make quick money ya, where's the money? Sales sudah pasti. Gak ada lain, skill lain kecuali skill untuk jualan. Karena di dunia ini ya cuma jualan ya, jualan jasa ya, jualan barang, jualan jasa dan barang orang lain. Jualan dan jualan. Ya kalau lu cuma ngebuat kopi itu gak bakal kaya. Tapi kalau lu jualan kopi, itu lu bisa kaya ya, jualan. Kata kuncinya jualan. Nah kita kan breakdown dulu skill set ya. Jadi gue gak bakal bahas produk kayak apa, jasa apa itu lu coba cari. Tapi kalau produk jasa orang lain tuh banyak banget ya. Contohnya seperti lu jadi agen properti, lu bisa jadi sales mobil tuh. Banyak banget lah, itu endless ya. Literally itu endless. Kita coba bahas skill setnya dulu deh ya. Karena gue tadi titik beratin di tiga-tiganya ini adalah jualan. Gue ajarin kalian gimana caranya jualan. Ini skill yang gue ajarin lu di sini tentang jualan, ini lu gak bakal ketemu. Ya lu gak bakal ketemu di teori manapun, di buku manapun. Karena ini based on pengalaman gue. Dan kalau di sini ada yang lu ngomong, oh gue lebih jago jualan dari Timothy ya silahkan gitu. Cuman gue yakin satu Indonesia ini gak ada yang lebih jago jualan dibanding gue. Jadi yang gue ajarin kalian di sini itu berdasarkan fakta. Ya gue cold call orang ya, 200 ada lebih kali. Sehari itu dulu. Gue cold call orang agensi gue. Gue tahu gimana caranya cold calling orang sampai jadi klien, cara prospectingnya seperti apa. Karena ini skill yang gue harness selama bertahun-tahun, sama seperti skill gue di market gitu. Gue harness ini skill jualan tuh udah lama ya, nggak baru 1-2 hari. 3 step ini dalam jualan, sebenarnya banyak sih. Teman ini kalau gue bahas sales secara video ini khusus tentang sales tuh, gue bisa bacot mungkin 20 jam nggak beres nih. Jadi gue coba condense, gue pikir apa yang paling gampang gue sampaikan ke kalian dan kalian bisa ngerti. Itu ada 3 caranya, ada 3. Jadi step 1, step 2, dan step 3. Step 1 itu adalah komunikasi yang efektif ya. Skill kedua itu adalah building relationship. Apa hubungannya building relationship sama jualan? Ntar gue kasih tahu. Dan yang ketiga adalah skill problem solving di dalam sales ini sendiri. Jadi 3 ya, komunikasi efektif dulu ya, building relationship. Habis itu kalian bisa problem solving. Komunikasi itu penting karena produk lu ya, lu jadi software engineer nomor 1 di dunia, lu bisa bikin enterprise resource planning paling bagus. Tapi kalau lu nggak bisa jualan dan lu nggak bisa berkomunikasi secara efektif, lu punya produk tuh apa ke masyarakat, ya orang nggak akan peduli sama ERP lu gitu. Ya itu ERP software by the way. Lu harus bisa jadi pendengar yang handal ya. Kalau lu lihat ya contohnya misalnya sales di mall ya, sales paling sederhana misal di mall tuh ada sales gym lu tahu, dia langsung kayak, selamat siang kamu. Itu udah pasti orang ya apa sih lu itu. Ya, makanya mereka cuma bisa jadi sales gym, nggak pernah bisa naik level. Karena mereka nggak paham gitu fundamental pertamanya ya. Lu untuk jadi sales yang jago itu lu bukan jadi yang paling jago bacot, tapi lu paling jago mendengar. Komunikasi yang efektif itu bukan tentang apa yang lu omongin, tapi apa yang lu dengar dan lu pakai informasi yang mereka kasih ke lu sebagai senjata ke mereka. Nah, ini rahasianya nih.
Ini nggak akan ada yang sampai level di sini sales ya. Karena mereka nggak pernah kayak gitu, mereka nggak pernah 200 sehari cold calling ya. Mereka nggak do the reps ini. Kalau gue ini ibarat Bruce Lee tendangan satu kali udah sejuta kali gitu. Sales yang paling jago itu tahu ya kebutuhan customernya apa dan dia adaptif dalam bicara. Jadi dia bisa tahu gitu kira-kira nih customernya ini sukanya kemana ya. Ciri khasnya seperti apa. Kalau orang tua itu lebih kemana, anak muda lebih kemana. Mereka nggak firm dengan nada yang sama. Mereka nggak cuman selamat siang pak. Itu tuh lu nggak bakal laku lah kayak begitu ya. Itu lu sok-sok jadi sales yang orang semua benci gitu. Sales yang jago tuh dia dengerin, kalau keluh kesah customernya apa. Dia beneran ada problem gak dan dia gak maksa ya. Dia bukan maksa cuman WhatsAppin aja nih rumah. Ada kebutuhannya gak customernya sebelum dia tawarin. Lu harus bisa pasang topeng ya, kura-kura ninja, ya, bunglon. Jadi ketika lu udah pasang topengnya, lu tahu gitu loh, lu kayak bunglon. Siap untuk berubah. Dia ngomong apa, lu pakai kata-katanya untuk balikin ke dia. Dia ngomong apa, pakai kata-katanya. Itu kayak kungfu gitu. Tapi pertama untuk lu bisa tahu dia maunya apa, ya lu harus bisa mendengar. Karena Buffett bilang skill utama dia ya. Contoh, Buffett itu apakah seorang sales ya. Salesnya apa? Kan dia investor. Kalian jangan salah, dia tuh dapat uang paling besar tuh dari kalian beliin sahamnya. Kalian sih nggak ada yang mungkin mampu beli sahamnya ya sini ya. Karena 3 miliar lebih. Tapi ya in case kalian yang mampu ya gue ngomong, Buffett itu jualan setiap tahun sahamnya dia. Saham dia tuh nggak pernah bagi dividen. Dia bikin annual meeting sama Charlie Munger yang sekarang udah nggak ada. Dia jualan di situ tentang performa perusahaannya. Itu form of effective communication ya. Kalau kalian lihat direktur misalnya Bank BCA itu dia punya investor relationnya, mereka bikin RUPS, itu semua effective communication untuk jualin saham perusahaannya. Ya, semua orang di dunia itu sales yang paling kaya. Gua kasih tau lo ya. Steve Jobs itu sales yang paling jago. Komunikasi yang efektif itu paling efektif kalau kita bisa gabungin apa yang keresahan mereka dan kemauan mereka dengan storytelling yang baik. Ketika lu bisa bawa dua itu lu bisa bawa dia ke alur cerita lu mau kemana gitu. Jadi lu harus tahu gitu komunikasi yang efektif itu seperti apa, bagaimana cara mendengarkan. Nah ini nggak bisa diajarin kalau ada yang bilang, oh cara komunikasi efektif begini. Enggak ya. Jadi ini based on reps. Lu makin sering jualan, lu akan tahu gitu loh orang tuh seperti apa. Nah yang kedua ini penting ya, building relationship ini yang banyak nggak dilakukan ya sama orang-orang. Simpel nih, misalnya contoh ya, gue nggak salah jadi gue nyari barang di sini. Oh, misalnya komputer nih, contoh ya, contoh komputer. Orang jualin gue komputer, terus habis jualin dia nggak peduli lagi. Nah, apakah itu building relationship? Enggak. Justru ya, gue dalam pengalaman gue jualan, gue selalu dapat customer paling banyak itu dari customer gue sebelumnya. Bingung kan kenapa? Sederhana ya, lu setiap jualan, coba misalnya lu jual produk lu ya, lu jualan produk orang misalnya jualan komputer nih, jualan ke gue komputer. Setelah lu jualan komputer, coba lu tanya ke orangnya, gitu. Lu tanya, kok ini ada apa nggak yang kurang, ada yang bisa saya bantu nggak, atau bisa saya pasangin nggak? Apa added value lebih yang lu bisa kasih biar nggak cuma main di perang harga gitu? Apa added value lu sebagai sales gitu? Contoh, property is a fucking commodity ya kan. Misalnya gua punya gedung gitu kan, gue punya gedung di Sudirman, ada perusahaan misalnya TikTok datang ke gue pengen sewa nih, wah mau sewa 20 lantai itu, 7 lantai gitu. Nah apa bedanya gedung gue sama gedung yang lain? Karena ujung-ujungnya orang kan selalu cari yang paling murah. Added value-nya apa? Oh gedung gue tuh ada MRT-nya loh depan. Gedung gue tuh bisa lewat busway loh. Jadi itu yang kalian harus pikirin, apa added value gue dibanding orang lain. Jangan cuman kalian tuh, abis jualan tinggal gitu. Added value itu dibangun dari lu building sebuah relationship sama customer lu. Jadi dengan lu building relationship, lu build trust di dia. Lu bisa tanya setelah itu, kok mungkin ada nggak teman Koko yang butuh komputer lagi yang kayak gini? Oh ada tuh, ada si James tuh, si James kayaknya butuh komputer buat kantornya 20 PC. Nah lu dapat customer lagi kan dengan begitu. Sedangkan kalau lu jualan, terus lu nggak build relationship ya jadi tai juga. Habis lu service misalnya fotografi wedding, puas nggak dengan hasilnya? Sorry kalau ada yang salah. Kalau misalnya ada yang bisa diperbaiki, kasih tahu ya dalam service aku gitu. Terus bilang, ada nggak mungkin temen yang dalam waktu dekat tuh atau mungkin ya 6 bulan lagi yang wedding. Nah mungkin ini sini wedding nih. Begitu dia happy, dia akan refer lu. Paling kuat itu adalah word of mouth ya dalam bisnis. Jadi orang banyak yang ngajarin. Nah ini makanya kalau kalian bisa bandingin pebisnis yang handal sama pebisnis yang bodoh, itu gampang bedanya. Gue itu jago yang iklan. Gue jago sekali Facebook Ads dan teman-temannya. Cuman gue tahu ya itu diminishing return, maksudnya apa? Ketika lu pakai ads ya itu kan terus makin mahal karena kompetisi kapitalisme kan, kompetisi makin mahal. Jadi kalau orang ngajarin kalian, kalian tuh jualan harus pakai ikan begini, itu pasti bodoh dan miskin orangnya. Jualan itu pakai namanya word of mouth, mulut ke mulut. Nah mulut ke mulut ini pedang mata dua. Ketika lu bisa building relationship dan building trust yang baik,
Mulut ke mulut ini bisa jadi, wah lu bisa 1 tuh jadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 10. Tapi kalau misalnya ini jelek, sama 1 jadi 3, 3 jadi 5, 5 jadi 10 juga. Ya, oh dia bangsat ya. Dan kalian perhatikan kan, di dunia bisnis itu gampang banget untuk menang gitu. Orang tuh servicing orang tuh banyak yang berantakan gitu dari dulu. Gue pernah pakai agency, ya dia cuma do the bare minimum, terus dia ngerasa wah gila campaign gue keren. Dalam hati gue, tai lu punya apa? Lu punya hasil busuk banget Jack gitu. Lu punya hasil busuk itu udah bagus, gue ngomong ke teman-teman gue gitu. Pakai punya lu campaignnya busuk gitu. Jadi orang tuh banyak do the bare minimum ya. Mereka itu nggak ada peduli after salesnya seperti apa, experience dari customer seperti apa, yang penting gue jualan dapat komisi. Jadi kalian jangan jadi, misalnya kalian sales di sini, jangan jadi sales yang kayak pelacur gitu, asal begini oh begini. Win-win solution ya, gimana cara customernya itu get the win dari lu. Nah lu build trustnya pelan-pelan dari situ. Bahkan nggak beli pun, ya lu bisa tanya ke temannya, ya lu orang yang nggak beli nih, lu jualan apalah, lu jualan kaos orang nggak beli. Ada nggak kira-kira kok teman yang mau kaos ini yang kira-kira mau? Ya kalau dia nggak jawab enggak ya nggak apa-apa. Tapi lu begituin 5 orang yang gak beli punya lu pasti ada nge-refer 1 ke temennya. Ya mungkin ujung-ujungnya beli karena dia butuh. 3, problem solving. Maksudnya problem solving itu apa? Dalam sales tuh banyak tembakan ke lu. Ntar ada objectionnya customer kayak oh gak mau ini kurang ini. Nah lu harus pintar, lu harus lihai untuk tahu gitu loh. Problem ini gimana cara solvingnya. Dengan tadi ya 2 step awal tuh berguna ya, makanya 3 step ya. Ini gue udah bikin teori sendiri di sini, ngasal nih cuman ngomong gini. Jadi yang ketiga tuh problem solving, lo harus tahu gimana caranya handle ketika dia nolak, bukan dengan lu maksa gitu. Gue sering jelasin ke teman-teman gue, kalau lu mau jualan ya jangan maksa gitu. Misalnya lu lagi ajak dia ke apartemen 3 bedroom gitu, 3 bedroom di SCBD. Oh ini begini orangnya happy semua. Tapi dia ngerasa kayak, oh ini kayaknya bukan budget gue nih. Nah lu jangan maksa 3 bedroom karena lu dapat komisi lebih besar. Lu coba turunin ke 2 bedroom, bilang, oh ini mungkin untuk keluarga muda lebih cocok di sini. Itu adalah strategi problem solving. Lu harus tahu belokinnya itu kemana. Oh ini nggak mau yang ini, oh tenang ya. Tapi kita ada yang ini. Cara ngomongnya, tonalitas lu dalam bicara, ini komunikasi yang efektif nih balik lagi. Tonalitasnya ngomong seperti apa? Cara bikin orang lebih dengerin gimana? Ini skill yang gue lakukan di sini, ini nggak sembarang orang bisa ya. Banyak lo bisa lihat ngomong di depan kamera tapi belepotan gitu. Gue bisa ngomong bleber begini tanpa skrip sama sekali ya. Gue cuma ada pointer-pointer gue ngomong apa biar nggak terlalu ngalor ngidul. Tapi gue nggak pernah really pakai skrip ya. Karena ini 3 skill ini yang gue asah bertahun-tahun ya. Komunikasi yang efektif, caranya build relationship. Kalian juga masih di sini kenapa? Karena ini building relationship kan. Gue building trust ke kalian. Dimana kalian dapat value dari setiap konten yang gue kasih ke kalian. Coba. Orang berapa banyak orang nonton video ini nggak dapat value? Gua rasa sih nggak ada karena ini nggak ada. Lu nggak bisa cari ya. Yang gua sharing sini nggak bisa cari di luar. Kalian harus bisa ubah ya. Jadi pengalaman mereka mungkin negatif, kalau ketemu kalian gimana caranya jadi positif. Nah ini kayak kungfu nih. Ya, tapi balik lagi ini videonya kan tentang cara make money ya. Gue kasih ibarat kalau ilmu sales gua nih buletan nih. Ini 0,0001%. Ya. Jadi ilmu jualan ini gua pinjemin sedikit ke kalian. Karena gue bilang tadi. Kalau full ya itu mungkin 20 jam ya, jangan di sini. Lu fokus increase skill lu dalam jualan ya, seumur hidup lu gak akan miskin. Even gue balik lagi nih, gue sering quoting Buffett karena dia salah satu pahlawan gue. Buffett itu pernah bilang ya, di Wall Street itu yang kaya itu bukan investor yang jago, tapi sales yang jago. Nah ini kata-kata dia loh. Dia bilang ini, investor paling bodoh di dunia sama investor paling jago di dunia. Yang satu jago jualan, satu gak jago jualan. Itu pasti menang lebih kaya yang jago jualan. Kenapa? Karena orang investornya tidak handal ini. Dia akan bisa jualan untuk raising fund dia 10 miliar US dollar. Dan dia ambil 1% fee habis itu. Nah lu bayangin 1% fee setiap tahun recurring. Ya. Padahal fund dia cuma benchmarking index saja. Tapi yang jago jualan yang bisa nge-raise 10 miliar dolar itu akan jauh lebih kaya bos. Lu bisa nge-raise 1 miliar dolar aja itu udah berapa? Udah 10 juta dolar setahun dibayarin dari fund lu. Sedangkan investor jago yang bisa 20% konsisten tahun ke tahun. Tapi dia cuma bisa raising 5 juta dolar. Nah. Sama juga kan management fee-nya 1%. Kalian paham di sini? Orang yang jago jualan, Steve Jobs jago jualan. Elon Musk ya. Elon Musk tuh orang bilang, oh dia engineer enggak? Enggak bos, Elon Musk tuh tukang jualan. Elon Musk tukang jualan. Bernard Arnault yang bikin LV itu tukang jualan juga. Semua ya. Semua the greatest, Bill Gates itu juga sales. Semua orang-orang paling kaya di dunia itu jago jualan. Jadi kalau lu gak bisa komunikasi, lu gak bisa jualan, lu gak bisa tunjukin value yang lu punya apa, produk yang lu punya apa, ya gak akan laku. Orang mungkin dia mau pecahin kepala, kok gue gak bisa kaya ya, gue punya produk paling bagus. Nobody gives a fuck about produk bagus lu. Kalau lu gak bisa jualan ke banyak orang, ya itu makanya hidup lu di situ aja, jadi gembel. Intinya ya, gue pengen lu harness skill jualan lu dulu. Ya, lu mau kaya, lu harness skill jualan lu dulu. Stepnya jangan ambil 1 sama 2, karena menurut gue itu repot. Lu ada banyak skill lain yang lu bahkan belum punya. Ya accounting aja lu belepotan gitu. Jadi
Lu aja masih pelajar ya kan, gue ngomong ke pelajar soal sini. Jadi jangan aneh-aneh lah, nggak usah aneh-aneh untuk fokus di sana ya. Tapi fokus di skill jualan lu aja, ambil jalan yang ketiga. Jalan yang jualan punya barang orang atau produk orang. Misalnya ada produk digital, lu jadi affiliate-nya. Ada produk misalnya baju, lu jadi affiliate-nya. Gampang kan, lu bikin konten di TikTok, lu belajar komunikasi yang efektif di sana. Terus lu coba approaching satu-satu, cold call. Mulai bikin list lu, segala macam. Jadi ini pemikiran ini gue dapet ketika gue di-challenge sama teman gue, kalau misalnya gue itu jadi pelajar, gue bakal ngapain ya, ini bakal gue lakukan. Jadi kira-kira itu ya, pilih yang ketiga, langsung coba untuk jualin produk atau jasa orang lain secara masif. Dan tingkatin skill sales lu, gue yakin lu dapetin 100 juta pertama.